Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, telah sepanjang bulan ini kita banyak bicara tentang luka batin dan bagaimana pemulihan yang diharapkan terjadi di dalam kehidupan kita.
Dan hari ini adalah minggu terakhir dalam rangkaian bulan keluarga, dan minggu terakhir pula kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan luka batin dan pemulihan. Jadi kalau kita perhatikan di sepanjang bulan ini, kita akan melihat tahapan-tahapan yang bisa kita ambil, pelajari berkaitan dengan luka batin, dan minggu ini di klimaksnya kita akan melihat keseluruhan ya, rangkuman perenungan firman Tuhan yang kita lakukan di sepanjang bulan keluarga ini. Dan cuplikan film pendek barusan gitu ya, sebenarnya merangkum perjalanan kita dalam perenungan kita tentang luka batin dan pemulihan ini. Setidaknya ada 3 hal yang mau saya ajak kita untuk merenungkan, bukan hanya di hari ini tetapi di seterusnya, dan terkait juga dengan perikop yang hari ini kita baca dari kisahnya Yusuf. Yang pertama yang perlu kita pegang adalah dan sadari bahwa setiap orang punya luka. Setiap orang punya keretakannya masing-masing. Kalau dalam cuplikan film animasi itu, setiap orang punya keretakan. Ya. Keretakan itu terjadi karena banyak sebab. Ya. Bisa terjadi karena perlakuan orang lain kepada kita. Ya. Si anak perempuan dalam film ini mulanya ditertawakan teman-temannya, dan itu membuat dia terluka. Ketika dia pulang ke rumah, dia mendapatkan pengabaian dari orang tuanya, gitu ya. Itu melukai dia. Ketika dia mendapatkan penolakan ya di toko hadiah itu pun menimbulkan luka. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang luka batin, tidak selalu hal-hal yang traumatis gitu ya, hal-hal yang menyakitkan kita, sesuatu yang luar biasa. Tetapi bisa jadi itu adalah keseharian ya, dalam keseharian kita tanpa kita sadari. Ada banyak luka yang kita alami dari peristiwa-peristiwa yang tampaknya sederhana. Ketika kita menerima respon dari orang lain yang nyelekit, menyakitkan, mungkin pada saat itu kita abai, enggak apa-apa. Tapi jangan salah, itu menorehkan luka. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang kelihatannya sederhana lainnya yang ternyata menjadi penyebab luka dalam diri kita, yang kalau tidak kita sadari ya, mungkin kita selamanya tidak akan pernah tahu bahwa kita punya luka. Perikop kitab Kejadian pasal 50 juga adalah klimaks dari rangkaian peristiwa kehidupan Yusuf yang kalau kita mau teliti, setiap orang dalam keluarga Yusuf itu punya luka. Mulai dari Yusuf itu sendiri, ya. Kita tentu sudah tahu betul riwayatnya Yusuf, ya. Bagaimana Yusuf diperlakukan oleh saudara-saudaranya, ya. Dia dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya karena kebencian, ya, kecemburuan mereka. Si ayah ini lebih sayang Yusuf daripada yang lain. Karena Yusuf ini adalah anak dari istri yang sangat dikasihi oleh Yakub, yaitu Rahel. Itu menimbulkan kecemburuan. Bagaimana ayahnya kemudian juga memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf. Anak-anaknya yang lain gak dapat, Yusuf dapat. Konon katanya jubah yang maha indah ini adalah jubah yang berlengan panjang yang membuat pemakainya ini tidak bisa melakukan pekerjaan kasar. Ya, jadi keistimewaannya Yusuf bukan hanya dia diberi baju yang maha indah, jubah yang maha indah, tetapi dia juga dalam tanda kutip dimanjakan karena dia dibebaskan dari
tanggung jawab untuk bekerja. Itu semua melukai saudara-saudara Yusuf. Dan bagaimana ketika Yusuf menceritakan mimpinya, meskipun mimpinya itu benar loh ya. Ketika Yusuf menceritakan ada 11 bintang gitu ya. Dan bagaimana itu semua menyembah dia. Semua yang Yusuf katakan dalam mimpinya itu sesuatu yang benar. Yusuf tidak mengada-ada. Karena pada akhirnya pun terjadi demikian. Tapi ketika itu disampaikan Yusuf pada waktu yang tidak tepat, ya, itu menimbulkan luka dalam diri saudara-saudaranya. Jadi ada banyak luka yang kalau kita teliti baik dari sisi Yusuf maupun dari sisi saudara-saudaranya. Bahkan Yakub sebagai ayah juga nggak luput dari luka. Kenapa dia lebih mengistimewakan Yusuf daripada anak yang lain? Juga itu karena luka yang dia punya. Jadi ini saling melukai dan nggak ada habisnya. Apalagi kalau kita lihat perjalanan kehidupan Yusuf. Setelah dia dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, gitu ya, dia diangkat dari sumur dan dia dijual tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya. Ya, ini perlu dicatat bahwa yang menjual Yusuf itu bukan saudara-saudaranya. Ya, karena ketika saudara-saudaranya ini melihat sumur yang kosong, mereka panik. Ya, Yusuf di mana? Karena yang jual Yusuf bukan mereka. Ya. Yusuf setelah dijual dan dia harus menjalani kehidupan yang juga nggak kalah sulit ya. Dia bekerja, dia difitnah oleh istri Potifar, dia masuk dalam penjara. Itu perjalanan kehidupan yang kalau Yusuf mau menyalahkan, dia bisa menyalahkan ini kan gara-gara perlakuan saudara-saudaraku. Ini gara-gara aku dicemplungkan sumur sama saudara-saudaraku. Kalau saudara-saudaraku tidak memperlakukanku dengan begitu jahat, mungkin dia nggak mengalami rangkaian pahit dalam kehidupannya. Nggak mudah kehidupan Yusuf. Jadi ada banyak luka yang Yusuf alami, baik itu karena perlakuan saudara-saudaranya maupun perjalanan hidupnya yang akhirnya nggak mudah. Jadi bukan sekedar salah saudara-saudaranya, dia luka karena saudara-saudaranya, tapi itu ketambahan ya, ditambahi luka itu dengan perjalanan kehidupan yang tidak mudah. Nah saudara, lalu apa yang mau kita lakukan ketika kita sudah menyadari bahwa setiap orang mungkin punya luka? Yusuf punya luka, kita punya luka. Yang kedua, yang perlu kita pegang, kita bisa pulih. Pemulihan bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ya, kalau cuplikan film tadi di awal bagaimana anak ini mengalami pemulihan, retak-retak yang dia punya ini sembuh karena dia menerima hati dari Yesus. Pemulihan bisa terjadi hanya karena karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan pertimbangan kita sebagai manusia, kalau kita mengandalkan hitung-hitungan manusia, nggak bisa. Pemulihan itu bisa terjadi ketika kita diberi hati yang baru oleh Tuhan sendiri, oleh Yesus sendiri. Dan ketika Yusuf dalam pertemuannya dengan saudara-saudaranya mengatakan, ini kalimatnya Yusuf di ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Pernyataan Yusuf ini sebuah tanda bahwa Yusuf sudah pulih dari lukanya. Dan pemulihan ini terjadi jauh sebelum saudara-saudaranya datang menemui Yusuf. Ketika saudara-saudaranya Yusuf itu datang, itu bukan pemicu pemulihan yang dialami Yusuf. Yusuf sudah pulih bahkan
belum ketemu saudara-saudaranya. Meskipun kita tidak mendapatkan informasi detail bagaimana proses yang dilalui Yusuf untuk mengalami pemulihan dari luka batin yang dia punya, tapi kalimat ini menunjukkan kepada kita secara jelas bahwa Yusuf sudah berdamai dengan kehidupannya. Setiap luka yang dia peroleh di masa lalu sudah sembuh, sudah dipulihkan. Maka Yusuf bisa mengatakan kalimat ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ada dua hal dalam poin ini yang mau kita ambil. Pemulihan bukan terjadi karena sikap orang lain yang minta maaf ke kita. Misalnya, kalau kita sakit hati sama omongan orang, ya. Misalnya ada orang yang mengatakan kepada kita, oh, kamu nggak akan punya masa depan, misalnya ya. Itu kan menyakitkan ya. Kalau kita mau berpulih dari omongan orang yang demikian, kita tidak perlu menunggu orang itu datang kepada kita sujud minta maaf. Bahkan ketika orangnya nggak minta maaf, kita bisa pulih. Itu kan yang dialami Yusuf. Sebelum saudara-saudaranya itu datang bersujud minta maaf, Yusuf sudah mengalami pemulihan luka batin. Jadi pemulihan kita tidak bergantung dari apakah orang lain yang melukai kita itu minta maaf atau enggak. Kalau kita selama ini berprinsip, wah sampai dia minta maaf, datang ke sini sujud minta maaf, baru aku bisa memaafkan. Itu omong kosong. Itu namanya enggak niat, gitu ya. Karena kalau kita mau mengalami pemulihan, enggak usah nunggu orang lain itu melakukan sesuatu seperti yang kita harapkan. Enggak, tetapi kita bisa mengalami pemulihan itu bahkan kalau orangnya enggak pernah minta maaf, kita bisa mengampuni. Itulah pemulihan yang sebenarnya terjadi. Dan yang berikutnya yang dari pemulihan yang dialami Yusuf ini adalah dia tidak melupakan pengalaman pahitnya. Ada nasihat orang yang seringkali mungkin diberikan kepada kita yang mengatakan, sudah ampuni dan lupakan. Enggak mungkin. Kita sulit untuk lupa, kan bukan begitu? Enggak bisa kita melupakan begitu saja, membuang memori itu dari pikiran kita, terus kita enggak ingat, enggak bisa. Mengampuni enggak harus melupakan. Ya. Yusuf ingat betul apa yang dilakukan saudara-saudaranya adalah jahat. Yusuf sendiri bilang, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini kan bentuk Yusuf enggak lupa pada pengalaman yang menyakitkan. Dan Yusuf terus terang mengatakan itu jahat. Ya. Apa yang kamu lakukan itu jahat. Loh ya, kayak Cinta ngomong ke Rangga, ya, apa yang kamu lakukan itu jahat. Kita tidak mengabaikan kenyataan bahwa apa yang orang lain itu menyakitkan dan itu membuat luka di dalam diri kita. Enggak akan bisa melupakan. Kita bukan membuang memori itu, tetapi kita memproses supaya memori itu tidak lagi menyakitkan buat kita. Itu makna pemulihan yang sebenarnya. Kita tidak lupa ada orang yang menyakiti kita. Kita tidak lupa bahwa si A pernah melakukan itu dalam kehidupan kita tanggal sekian, bulan sekian, pada situasi yang seperti apa. Pasti kita ingat secara detail peristiwanya. Tetapi ingatan itu tidak lagi menyakitkan ketika kita mengingatnya. Kalau kita masih ingat terus ngungkit-ngungkit gitu ya, nah itu belum pulih berarti. Tapi kalau kita ingat betul peristiwanya,
apa yang orang itu lakukan jahat, tapi itu tidak lagi mengganggu kita. Bahkan seperti Yusuf bisa mengatakan, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Wah, ini lebih daripada sekedar tidak terluka karena memori masa lalu itu, tetapi bisa melihat kebaikan dari sebuah peristiwa yang kita hadapi dari sudut pandang Allah. Apa yang Allah mau tunjukkan kepada kita dalam pengalaman pahit, dalam luka yang kita terima dari orang lain, dalam peristiwa hidup yang tidak mudah. Kalau kita bisa sampai pada titik di mana kita menemukan kehendak Allah atas peristiwa menyakitkan itu pemulihan. Ya. Jadi saya pernah mengatakan di minggu lalu, mungkin kita bahkan bisa bersyukur untuk luka yang kita punya. Kalau kita kena knalpot gitu ya, terus kan mesti ada bekas luka, tapi bekas luka itu sudah tidak sakit, lukanya ada, tapi itu tidak menyakitkan lagi buat kita. Nah, titik pemulihan itu di situ. Kita ingat peristiwanya, kita tahu persis bahwa apa yang kita terima itu bukan hanya tidak mengenakan ya, tapi bahkan jahat, tapi itu tidak lagi menyakitkan buat kita. Dan kita justru bisa menemukan apa kehendak Allah dalam peristiwa itu. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk bukan hanya berjuang bagi pemulihan diri kita sendiri. Nggak ada artinya kalau kita ini pulih, tapi sekitarnya enggak. Yang Yusuf lakukan kemudian adalah demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf pun tahu bahwa saudara-saudaranya punya luka. Makanya saudara-saudaranya ini ketakutan setengah mati waktu mau ketemu dengan Yusuf. Bahkan sampai mengarang cerita yang mengatakan sebelum ayahmu mati, ia berpesan, ya, ampunilah kiranya saudara-saudaramu dan dosa mereka kepadamu. Ini kan mungkin hanya karangannya mereka saja, gitu ya. Nah, karena itu saking takutnya, dan memang karena luka yang juga saudara-saudaranya punya. Tapi Yusuf mampu bukan hanya memulihkan dirinya sendiri, tetapi dia memulihkan saudara-saudaranya. Jadi pemulihan yang terjadi bukan sekedar diri sendiri, oh yang penting aku sudah selesai, yang penting aku sudah pulih, yang penting pengalaman ini tidak lagi menyakitkan buat saya, yang penting saya sudah menemukan kehendak Allah dalam peristiwa yang menyakitkan. Enggak, bukan cuma sampai situ, tapi bagaimana setelah kita mengalami pemulihan, kita memulihkan orang lain. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan juga supaya orang lain khususnya di tengah keluarga kita itu mengalami pemulihan, supaya nggak ada lagi luka baru yang ditimbulkan gitu ya. Kalau Bapak Ibu tentu pernah merasakan pilek satu rumah. Yang lebih repot itu kalau timing pileknya itu nggak barengan. Yang pilek pertama mamahnya pilek nulari anaknya pilek nulari papahnya, mamahnya mulai sembuh, bulet gitu aja, pilek gentenan, mesti pernah ya. Nah itu kalau pemulihan hanya masing-masing. Tapi kalau pemulihan itu bersama-sama, maka kita menghentikan ya lingkaran saling melukai itu. Ya. Pilek bareng, mari bareng. Nah, itu kan yang diidam-idamkan gitu ya. Kalau pileknya enggak barengan, tular-tularan itu tadi. Demikian juga luka batin. Kita enggak bisa hanya mengejar kesembuhan untuk diri kita sendiri.
kita perlu juga mengupayakan kesembuhan yang sama dialami oleh anggota keluarga kita. Sehingga ketika pemulihan itu boleh terjadi bersama-sama, tidak ada lagi luka baru yang dimunculkan. Baik itu saling melukai di dalam keluarga maupun luka yang mungkin ditimbulkan untuk orang lain di luar keluarga. Kita menghentikan siklus luka itu cukup sampai di sini. Karena kita pulih bersama-sama. Kita bisa menjadi alat Tuhan memulihkan. Tuhan memberi kepada kita kemampuan karena Dia sendiri yang berkarya melalui kita untuk memulihkan orang lain, sehingga kita bersama-sama akan menjadi sebuah keluarga yang setelah dipulihkan kita pun akan bisa berkarya bagi Tuhan dalam banyak cara. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memulihkan keluarga kita, dan Tuhan memakai kita untuk memulihkan yang lain. Amin.